saya Hairul Fatir, saya berasal dari Universitas UKIP Siliwangi dan berasal dari kelas A3 Prodi Bimbingan dan Konseli. Hari ini saya akan membahas soal pembulian yang sering marak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita. Sebelum ke intinya, kita akan membahas soal pembulian. Apa sih definisi pembulian itu? Pembulian adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, biasanya melibatkan kekuasaan yang tidak seimbang. Terus ada juga dampak pada korban, yaitu korban pembulian sering mengalami berbagai dampak negatif, termasuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Terus ada juga efek pada lingkungan sekolah, yaitu pembulian dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman bagi siswa yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Terus ada juga nomor 4, yaitu konsekuensi keluarga dan masyarakat. Keluarga dari korban dan pelaku pembulian juga terpengaruh dengan potensi masalah sosial yang lebih luas seperti stigma dan kekerasan dalam rumah tangga. Tantangan dalam menangani pembulian, ada juga solusi yang dapat diterapkan. Untuk definisi yang lebih kita akan membahas pada di sini ada beberapa jenis pembulian dan juga definisi pembulian itu sendiri. Jenis-jenis pembulian itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pembulian fisik seperti tindakan yang melibatkan kekerasan fisik seperti memukul atau mendorong seseorang. Ini dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma yang berkepanjangan bagi korban. Terus ada juga pembulian verbal, menggunakan kata-kata yang menyakiti, termasuk ejekan, hinaan, atau ancaman. Pembulian verbal dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri individu. Terus ada juga pembulian sosial, tindakan mengisolasi seseorang dari kelompok sosial atau menyebarkan rumor negatif. Ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan depresi pada korban. Terus ini adalah statistik pembulian di Indonesia. Jadi menurut data Kementerian Pendidikan Indonesia pada tahun 2020, jadi jenis pembulian yang mendapatkan pembulian fisik itu ada sekitar 10%, terus yang mendapatkan pembulian verbal 15%, pembulian sosial 5%, dan yang tidak mengalami adalah 70%. Terus di sini juga ada penyebab pembulian ya. Beberapa faktor penyebab pembulian. Yang pertama ada faktor individu. Kepribadian agresif dapat membuat seseorang cenderung melakukan pembulian. Kurangnya empati juga berkontribusi memiliki pelaku karena pelaku tidak merasakan dampak dari tindakan mereka terhadap korban. Ada juga pengalaman trauma di masa lalu dapat memicu reaksi agresif dan perilaku bullying. Dan juga faktor sosial, faktor lingkungan keluarga yang tidak mendukung dapat memperburuk perilaku bullying. Tekanan dari teman sebaya seringkali mendorong individu untuk berperilaku agresif demi diterima oleh kelompok. Norma sosial yang mengizinkan kekerasan memperkuat perilaku bullying dalam komunitas. Terus ada juga faktor lingkungan sekolah, seperti sekolah mengintimidasi yang dianggap biasa dapat menjadi tempat subur bagi pembulian. Kurangnya pengawasan dari guru juga memungkinkan perilaku bullying berkembang tanpa ada tindakan pencegahan. Terus ada juga materi selanjutnya, yaitu strategi pencegahan pembulian. Yang pertama ada edukasi, mengadakan program edukasi yang menyeluruh tentang dampak negatif pembulian bagi siswa, guru, dan orang tua. Edukasi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan empati terhadap perasaan korban. Ada juga pengawasan, meningkatkan pengawasan di area rawan pembulian seperti kantin dan area bermain. Pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah tindakan pembulian dan menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah. Dan juga ada pelibatan siswa, pembentukan kelompok siswa yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan
dengan melibatkan siswa, mereka dapat mencegah agen perubahan yang aktif dalam pencegahan pembulian. Terus ada juga ya intervensi bagi korban atau langkah-langkah intervensi untuk memulihkan korban bullying. Yang pertama ada pendampingan psikologis, memberikan akses kepada korban untuk berkonsultasi dengan psikolog yang berpengalaman dalam menangani kasus pembulian serta membantu mereka untuk mengatasi trauma dan meningkatkan kesehatan mental. Ada juga pelatihan keterampilan sosial, menyediakan program pelatihan yang dirancang untuk membantu korban mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi situasi pembulian secara efektif. Ada juga membangun dukungan sosial, mendorong teman-teman dan lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan moral pada korban, menciptakan jaringan sosial yang positif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan diri mereka. Terus ada juga kesimpulan langkah-langkah intervensi ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental korban, membantu mereka untuk bangkit dari pengalaman buruk. Terus ada juga materi selanjutnya itu mengatasi pembulian, peran sekolah dalam mengatasi pembulian. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain, yang pertama ada membuat kebijakan anti pembulian, merumuskan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pembulian sehingga semua siswa mengalami konsekuensi dari tindakan tersebut dan merasa dilindungi. Ada juga yang kedua, pelatihan untuk guru. Pelatihan guru untuk mengidentifikasi dan menangani kasus pembulian secara efektif dengan memberikan keterampilan dan strategi yang diperlukan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, ada sosialisasi program keamanan, menginformasikan kepada siswa dan orang tua tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi siswa, termasuk program-program keamanan yang diterapkan di sekolah. Terus ini ada akhir ya, ada kesimpulan dan implikasi pendekatan holistik untuk mengatasi pembulian. Jadi kesimpulan kita adalah pembulian adalah masalah kompleks. Pembulian melibatkan interaksi antara berbagai faktor individu, sosial, dan lingkungan sehingga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan integrasi untuk diatasi. Kedua, ada edukasi dan kesadaran sangat penting. Peningkatan pengetahuan tentang dampak negatif pembulian dapat membantu pencegahan perilaku ini. Program edukasi di sekolah dan kampanye kesadaran masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Terus ada dukungan bagi korban harus menjadi prioritas. Memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Sekolah selalu menyediakan konseling dan sumber daya yang memadai. Terus ada juga kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Kolaborasi antar institusi pendidikan dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak. Terus ada terakhir adalah langkah-langkah tepat dapat mengurangi pembulian. Dengan menempuh kebijakan yang tepat dan melibatkan semua pihak, kita memiliki potensi untuk mengurangi dan mencegah pembulian, menciptakan lingkungan yang lebih positif. Oke, seperti itu pembulian yang akan saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.